Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Rohmat dan saya akan memaparkan hasil penelitian S2 saya. Tesis saya berjudul Model Usaha Mikro Kecil dan Menengah Peternakan Pembesaran Itik Pedaging Lokal berbasis pakan alami yang ramah lingkungan. Baik, berbicara tentang itik pedaging lokal, maka kita berbicara tentang unggas yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia setelah ayam broiler. Mengapa demikian? Karena budidaya itik ini termasuk budidaya yang mudah, bahan bakunya murah, kebutuhannya tinggi, dan potensinya besar karena diminati oleh masyarakat luas. Namun kendalanya terdapat pada harga pakan yang tinggi, kemudian akses yang sulit pada pakan komersial dan ketergantungan para peternak terhadap pakan komersial. Namun sebenarnya di sekitar kita ini terdapat berbagai pakan alternatif, mau yang berbasis hijauan maupun yang berbasis serangga, yang dipercaya performanya bisa menyaingi pakan komersial dan harganya lebih ekonomis. Dengan pakan alternatif ini bisa menjadi kesempatan bagi UMKM untuk membuka usaha peternakan itik yang memiliki modal rendah, produktif, dan nilai ekonominya tinggi, sehingga saudara-saudara kita bisa membuka lapangan kerja. Penggunaan pakan alternatif pada budidaya itik juga dapat menambah nilai produk karena produk yang dihasilkan adalah produk yang ramah lingkungan, serta memperpanjang keberlanjutan usaha serta meningkatkan kemampuan bersaing. Namun perlu ada beberapa hal yang harus dipastikan, bahwa yang pertama, performa pertumbuhan itik menggunakan pakan alami ini tinggi atau minimal sama dengan pakan komersial dan penggunaannya efisien. Kemudian aliran materi dan energinya bisa diidentifikasi sehingga kita bisa melihat dampak lingkungan apa yang dihasilkan serta biaya dampak lingkungannya seberapa besar. Dengan demikian, kita bisa berlanjut kepada membuat model UMKM ramah lingkungan. Metode yang saya gunakan pada penelitian saya adalah uji coba lapangan. Yang kedua, analisis life cycle assessment dan penyusunan model UMKM. Ya, berikut ini adalah performa pertumbuhan yang saya dapatkan dari uji coba di lapangan. Menunjukkan bahwa FCR yang paling efisien didapatkan oleh perlakuan C, dengan pertumbuhan pada setiap perlakuan tidak berbeda nyata. Kemudian dari segi analisis LCA bisa kita lihat bahwa pakan dedak DK adalah pakan dengan step proses pembuatan yang paling singkat. Sedangkan pakan komersial ini merupakan pakan yang memiliki proses yang paling panjang dan menggunakan sumber daya yang paling banyak. Bisa kita lihat di sudut kanan bawah. Di sini ada sumber daya yang digunakan pada setiap bahan pakan, yang kemudian akan dikonversi menjadi analisis input. Analisis input ini menggunakan unit fungsi konversi berupa 1 kilo bobot hidup itik. Kemudian selanjutnya akan dianalisis dampak lingkungan apa yang dihasilkan dengan mengkonversikan analisis input ini dengan satuan yang ada di kanan bawah kita. Di sini ada faktor konversi yang didapatkan dari Kementerian ESDM dan IPCC. Didapatkan bahwa emisi CO2 dan CH4 paling banyak dihasilkan oleh perlakuan A. Sedangkan emisi N2O paling banyak dihasilkan oleh perlakuan E. Dari hasil analisis emisi CO2, CH4, dan N2O kemudian dianalisis kembali, konversi kembali menjadi seberapa besar potensi global warming potensial dan photochemical ozone creation potential atau POCP. Didapatkan bahwa GWP dan POCP paling besar dihasilkan oleh perlakuan A. Sedangkan paling kecil untuk GWP adalah perlakuan E dan paling kecil untuk POCP adalah perlakuan F. Dari hasil analisis dampak lingkungan tersebut, maka selanjutnya adalah dihitung berapa biaya dampak lingkungan yang harus ditanggung untuk mendapatkan 1 kilo bobot hidup itik. Dengan nilai yang paling besar oleh perlakuan A sebesar Rp4.600.
Sedangkan yang paling kecil adalah perlakuan E dengan nilai Rp2.400 per 1 kilo bobot hidup itik. Namun ada hal yang menarik. Di sini FCR yang paling efisien adalah perlakuan C. Namun tidak serta-merta membuat perlakuan C ini adalah sebagai pakan yang terbaik. Mengapa demikian? Karena biaya pakan untuk 1 kilo perlakuan C ini memiliki harga hampir sama dengan perlakuan A. Dan biaya dampak lingkungan yang tinggi menyebabkan biaya total pakan yang digunakan untuk menghasilkan 1 kilo bobot hidup itik menjadi tinggi. Sedangkan perlakuan E dengan FCR yang mirip dengan perlakuan A hampir sama, namun biaya pakannya rendah dan biaya dampak lingkungannya rendah, menjadikan perlakuan E ini adalah perlakuan dengan biaya total pakan yang paling rendah, di mana biaya total pakan adalah biaya pakan ditambah biaya dampak lingkungan. Ya, kemudian dipilihlah perlakuan E sebagai pakan yang akan digunakan untuk membuat model UMKM. Model UMKM yang dibuat adalah model UMKM sederhana dengan 900 ekor itik per tahun yang diproduksi dalam 10 meter persegi lahan yang digunakan, menghasilkan payback period 2 tahun, BC rasio 1,31, IRR sebesar 20,57% dan ROI sebesar 7,56%. Berikut merupakan laporan laba rugi dan laporan arus kas yang dibuat dari model UMKM ini. Kesimpulan yang didapatkan adalah performa pertumbuhan yang paling tinggi dan efisien adalah perlakuan C, dan yang paling rendah dan paling boros adalah perlakuan A. Aliran materi dan energi memperlihatkan bahwa semua perlakuan berpotensi memberikan dampak lingkungan, GWP dan POCP. Serta dampak lingkungan yang paling tinggi untuk GWP dan POCP dihasilkan oleh perlakuan A, yang terendah untuk GWP adalah perlakuan E, dan terendah untuk POCP adalah perlakuan F. Dari situ kita bisa menghitung dan mengambil kesimpulan bahwa biaya dampak lingkungan tertinggi didapatkan oleh perlakuan A, sedangkan terendah oleh perlakuan E. Dan model UMKM ramah lingkungan yang dibuat adalah menggunakan 100 ekor itik per siklus atau 900 ekor itik per tahun pada lahan seluas 10 meter persegi dengan modal awal Rp32,9 juta per tahun, net profitnya 2,6 juta dengan PP 2 tahun, BC rasio 1,31, IRR 20,57 dan ROI 7,56. Sekian presentasi saya, namun sebelum diakhiri saya akan menunjukkan produk unggulan yang saya hasilkan pada penelitian saya ini, yaitu hydroponic maize fodder atau fodder jagung HMF. Silakan disaksikan.
Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.